Tahun 2030 bukan sekedar angka dalam kalender masa depan. Ia menjadi simbol dari serangkaian kemungkinan yang mengancam stabilitas peradaban manusia. Salah satu skenario terburuk yang banyak diprediksi oleh para ekonom, futuris, dan pengamat sosial adalah kemungkinan hilangnya kelas menengah secara global. Ketimpangan ekonomi yang semakin lebar antara kalangan atas, yaitu elit global, dan kalangan bawah, masyarakat, pekerja, dan rentan, memunculkan kekhawatiran akan struktur sosial yang rapuh, kerusuhan sosial, dan bahkan potensi kehancuran ekonomi global. Kelas menengah selama ini dikenal sebagai fondasi dari stabilitas ekonomi modern. Mereka adalah konsumen utama, pembayar pajak terbesar, dan sekaligus kelompok yang menopang sektor pendidikan, kesehatan, hingga perbankan. Kehadiran kelas menengah menjaga dinamika antara produsen dan konsumen berjalan dengan seimbang. Namun, sejak 2 dekade terakhir, tekanan terhadap kelas menengah terus meningkat. Mulai dari upah yang stagnan, inflasi biaya hidup, hingga digitalisasi yang menggantikan pekerjaan tradisional. Jika tren ini terus berlangsung tanpa solusi sistemik, maka kelas menengah global bisa runtuh pada tahun 2030. Menurut laporan Oxfam 2024, 1% orang terkaya di dunia kini menguasai lebih dari 50% kekayaan global. Kekayaan ini terus bertumbuh bukan dari produktivitas, melainkan dari aset seperti saham, properti, dan kepemilikan teknologi. Sementara itu, 90% populasi di dunia menghadapi krisis biaya hidup, stagnasi pendapatan, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan. Kesenjangan ini menciptakan dua kutub ekstrim. Mereka yang memiliki semuanya dan mereka yang tidak punya apa-apa. Dalam skenario 2030, ini bisa mengarah pada sistem ekonomi yang oligarkis, di mana akses terhadap sumber daya, kekuasaan, dan teknologi hanya dikuasai oleh segelintir elit. Revolusi industri 4.0 menjanjikan efisiensi dan produktivitas, namun juga membawa resiko besar terhadap pekerjaan kelas menengah. Otomatisasi telah menggantikan jutaan pekerjaan manufaktur, logistik, hingga pelayanan. AI dan robotik, jika tidak diatur secara etis dan adil, akan menggusur peran manusia dalam banyak sektor. Pada tahun 2030 bisa terjadi era jobless growth, di mana ekonomi bertumbuh tetapi tidak menciptakan cukup lapangan kerja untuk masyarakat. Tanpa proteksi sosial dan kebijakan redistribusi yang memadai, kelas menengah akan terdegradasi menjadi kelas pekerja miskin. Harga rumah dan sewa melonjak secara global, terutama di kota-kota besar. Aset properti telah menjadi alat investasi bagi kalangan atas, sementara rakyat umum kesulitan untuk hunian yang layak. Demikian juga dengan biaya pendidikan dan kesehatan yang kian tidak terjangkau. Jika tren ini terus berlanjut, maka pada tahun 2030 kepemilikan rumah, pendidikan tinggi, dan layanan kesehatan akan menjadi kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan atas. Kalangan menengah akan terjebak dalam siklus utang dan pengeluaran rutin yang tidak pernah cukup. Krisis iklim memicu kenaikan harga energi, pangan, dan air bersih. Kalangan bawah paling terdampak, namun kalangan menengah juga ikut terpuruk karena menanggung beban biaya yang terus meningkat. Negara-negara yang gagal bertransisi ke energi hijau secara cepat akan mengalami krisis ekonomi domestik. Pada tahun 2030, jika kebijakan lingkungan tidak berpihak kepada masyarakat luas, maka krisis ini akan mempercepat kehancuran kelas menengah secara sistemik. Globalisasi ekonomi telah menciptakan kekuatan-kekuatan supranasional yang bahkan melampaui otoritas negara. Korporasi multinasional dan elit finansial memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan fiskal, pajak, dan tenaga kerja. Di skenario 2030, negara bisa kehilangan kendali terhadap ekonomi domestiknya karena terlalu bergantung pada sistem keuangan global yang dikendalikan oleh segelintir pemain besar. Ini memperkuat dominasi elit dan melemahkan daya tawar kelas menengah. Kehilangan kelas menengah bukan hanya masalah ekonomi,
tapi juga sosial dan politik. Ketika harapan hidup layak menghilang, masyarakat akan frustasi dan potensi kerusuhan sosial meningkat. Gerakan protes, pemogokan massal, bahkan kudeta politik bisa meledak di berbagai belahan dunia, apalagi Indonesia. Sejarah telah mencatat ketika ketimbangan terlalu dalam, rakyat bangkit. 2030 bisa menjadi tahun revolusi sosial besar-besaran jika sistem saat ini tidak segera direformasi. Ancaman tahun 2030 bukanlah ramalan yang pasti terjadi. Ia adalah peringatan, masih ada waktu untuk menyelamatkan kelas menengah dunia melalui kebijakan fiskal progresif, investasi pada pendidikan dan kesehatan universal, pengaturan kekayaan dan teknologi, serta kebijakan energi berkelanjutan. Dunia bisa kembali ke keseimbangan, namun semua itu memerlukan kesadaran kolektif, keberanian politik, dan partisipasi publik yang luas. Karena tanpa kelas menengah, dunia bukan hanya tidak adil, tapi tidak stabil.